and action. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Zahra. Oh iya, Zahra sedang ke Indonesia ya. Oke, baik. Semoga nanti Zahra bisa bergabung dengan kita lagi ya. Katanya tanggal berapa kesini lagi? 10. Tanggal 10 ya. Oh ya, jadi sebelum HUT 11. Oh 11. Oke, 11. Jadi tanggal 12 kita ada HUT ya. Oke, semoga dia bisa bergabung dengan kita. Oke, seperti biasa anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Alif untuk memimpin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini kita berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Mari salam. Selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sudah kita lakukan ya. Kemarin kalian sudah menganalisis sedikit puisi ya. Apa pesan dari puisi-puisi yang sudah kalian baca kemarin ya? Ya kan? Kemudian untuk hari ini kita akan lebih mendalami lagi bagaimana unsur puisi itu ya, unsur intrinsik dan unsur fisik dan unsur batin dari sebuah puisi. Nah, kalau kemarin kalian apa sih pesan ataupun makna dari puisi yang sudah kalian baca? Nah, kalau sekarang kalian akan lebih jauh lagi, yaitu unsur fisik dan unsur batin dari puisi ya. Oke, baik. Masih ingat terkait dengan unsur-unsur dari puisi? Coba Hasbi, apa saja? Unsur puisi ada Ya, silakan. struktur fisik puisi, satu ada gaya bahasa, diksi, imaji, rima, dan tipografi. Oke, kalau tambahkan Mahdi, silakan coba. Strukturnya tambahannya ada tema, amanat, nada, sama rasa. Oke, nah ini adalah unsur-unsur dari puisi ya. Jadi bagaimana kita mengungkapkan rasa, mengungkapkan pikiran dan gagasan kita. Misalnya kita ingin mengungkapkan rasa rindu. Wah, kalau misalnya aku rindu padamu, itu sudah biasa sekali, ya kan? Aku cinta padamu, itu biasa. Ya. Tapi misalnya dengan kata-kata seperti ini, ya Bapak sudah sedikit menuliskan. Misalnya aku ingin mencintaimu. Oke, kita dengarkan baca puisi dulu deh. Coba siapa yang ingin membaca nih puisi? Oke, siapa yang mau membaca puisi ini dulu? Silakan. Oke, boleh. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Karya Sapardi Djoko Damono. Terima kasih. Oke. Ya, untuk kembali ya. Nah, dari hujan bulan Juni. Nah, ini ada kata-kata yang memang perlu kita dalami lagi. Apa sih? Ya, bagaimana ia mengungkapkan rindu seperti rindu. Nah, ini apa nih? Hujan, ya, seperti hujan. Waduh, ini luar biasa. Ya, bagaimana rintiknya kepada pohon berbunga itu. Ya. Jadi itu diimajikan. Nah, bagaimana ya kita lebih mendalami lagi? Nah, oke, baik. Untuk selanjutnya, anak-anak semua. Jadi tadi Mahdi sudah membacakan ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ya. Jadi setelah
mengikuti ya. Jadi diharapannya adalah teman anak-anak semua dengan problem base ya diharapkan dapat menelaah dan nantinya menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi ya. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah karya puisi ya di akhir pembelajaran setelah mampu menelaah apa sih maksud dari puisi itu, dan selanjutnya kalian akan mampu menyajikan baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk apresiasi ya. Oke, baik. Kita sekarang akan masuk ya. Nah, ini untuk telaah unsur batin dan fisik puisi. Nah, ini ada puisi lagi nih. Karyanya Khairil Anwar, Doa ya. Nah, kita akan sedikit bagaimana ya menelaahnya, seperti apa ya. Nah, nanti kalian akan berkelompok. Nah, tapi sebelum ke sana coba nih ada puisi Tuhanku ya. Oke, siapa yang membacakan lagi? Kita. Oke, silakan kita. Yang lantang suaranya. Wah. Doa. Tuhanku, dalam termamu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk Tuhanku. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Oke. Nah, ini tadi Tuhanku ya. Jadi kita karena membacanya mendadak ya. Tapi apa sih maksud dari puisi itu? Tapi ketika kita sudah paham, oh nanti pasti nada penghayatan itu nanti akan mengikuti ya. Jadi kita harus mengetahuinya. Nah, oke, baik. Selanjutnya seperti apa sih? Nanti pasti kalian akan berbeda cara mengapresiasi sebuah puisi ketika tahu apa makna di dalamnya, ya. Oke, baik. Coba siapa yang ingin membantu Bapak membacakan tema dari puisi? Saya, Pak. Oke, Alif, silakan. Tema puisi tersebut adalah ketuhanan. Hal itu karena diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata yang bermakna ketuhanan. Oke, kalau kita berkaitan dengan ketuhanan, kira-kira bagaimana cara kita membaca? Tuhanku, 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 atau seperti apa? Seperti meminta ampun. Seperti meminta ampun, ya kan? Tuhanku. Berarti butuh penghayatan yang lebih dalam. Kalau dengan teman bagaimana? Biasa saja kan? Iya. Biasa, Bro. Ya. Biasa, Bro, gitu kan? Ya kan? Nah, kemudian perasaan, coba Keiza baca nggak ada? Silakan. Perasaan dalam puisi tersebut adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan antara lain termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk kamu, aku tak bisa berpaling. Oke, ya. Jadi perasaan di dalamnya puisi doa itu terharu dan rindu. Nah, bagaimana sosok kalimat-kalimat yang rindu dan terharu itu, ya kan? Oke, selanjutnya ada nada. Bagaimana nadanya? Oke, Mas Bi, silakan. Nada dalam puisi tersebut adalah mengajak agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Oke, baik. Nada. Nah, nada puisi itu ada ajakan, ya kan? Ada ajakan. Aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, Tuhanku. Ya kan? Beda, ya kan? Pasti akan beda cara membaca dan pemaknaannya. Selanjutnya kira-kira pesan ataupun amanatnya. Silakan, siapa yang baca? Hasbi lagi. Ya. Oke. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut diantaranya adalah agar kita bisa menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Agar kita bisa merenung seperti yang dicontohkan penyair. Oke, selanjutnya imaji. Oke, Madi, silakan. Imaji yang muncul dalam puisi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Imaji penglihatan terdapat pada kata-kata tinggalkan kerdip lilin di
kelam sunyi. Penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Oke, ya. Di sini imaji yang muncul adalah imaji penglihatan, ya, cahayamu panas. Nah, di sini juga sebenarnya ada ya. Ayo lanjutkan, Madi. Imaji pendengaran terdapat pada aku masih menyebut namamu. Pembaca diajak seolah-olah mendengar ucapan tokoh aku dalam menyebut nama Tuhan. Oke, selanjutnya. Imaji sentuh atau rasa terdapat pada kata-kata cahayamu panas suci. Penyair menyampaikan kepada pembaca nikmatnya sinar suci Tuhan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya. Oke, ya. Makna cahayamu panas itu bisa panas hangat, panas kuku, bisa panas mendidih, bisa panas ya menghangatkan, ya. Panas itu kan maknanya bisa banyak, ya kan? Hot, kata hot itu pasti beda-beda, ya. Hot, waduh, ada makanan ini, nah, pedas, perhatikan, ya kan? Tapi kalau ada hot dalam bentuk yang lain, pasti yang berbeda, apalagi Mahdi. Kalau aja tahu kan itu dia sih. Ya, itu kata, ya. Jadi diksi, imaji. Jadi bagaimana memberikan sebuah kata dari satu kata saja bisa maknanya berbeda-beda. Imaji, ya. Imajinya ada yang lurus, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, ada yang muter-muter. Itu. Selanjutnya ada kata konkret. Oke, silakan, Rahul. Kata konkret yang dipakai pengarang diantaranya sebagai berikut. Kata termangu untuk mengungkitkan bahwa penyair mengalami krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Kata-kata tinggal kedip lilin di gelap sunyi untuk mengungkitkan bahwa penyair mengalami krisis iman. Kata-kata aku hilang bentuk atau remuk untuk mengungkitkan gambaran bahwa penyair telah dilumuri dosa-dosa. Oke, ya, ini adalah penggambaran bagaimana sosok aku, ya. Terima kasih Rahul, ya. Kata konkret. Jadi kita memang kata yang dia jadi bukan abstrak, ya, jadi jelas, ya. Jadi katanya itu tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Ya, memang kalau tinggal lilin di dalam kelam sunyi itu bagaimana? Nah, itu bisa kita wujudkan, ya. Kemudian aku hilang bentuk dan remuk. Nah, itu dikonkretkan sekali, ya. Jadi kata-katanya tidak bermakna lain, tidak ada konotasi lain, ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya gaya bahasa. Hasbi, silakan. Gaya bahasa yang muncul didominasi oleh majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Sebagai contoh kata-kata biar susah sembuh, atau mengingat kau penuh seluruh, atau kata-kata Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Oke, ya. Aku hilang bentuk remuk. Nah, udah hilang bentuk remuk lagi, ya kan? Oke, nah, jadi di sini lebih banyaknya menggunakan majas hiperbola, ya. Majas-majas banyak, ya. Ada personifikasi, ya, majas perbandingan, ada majas persamaan. Nah, yang majas di sini didominasi oleh majas-majas hiperbola. Tapi ada juga majas-majas yang lain kalau kita ulas lebih dalam, ya. Nah, baik anak-anak semua, ini dari puisi aku. Nah, jadi Bapak, kalian sudah tahu, ya, temanya ini tentang ketuhanan. Kemudian tadi nada puisi ini adalah rindu dan nada terharu, ya. Jadi selanjutnya coba Bapak ingin minta satu lagi dengan penuh penghayatan yang mau membacakan. Oke, coba Hasbi, silakan. Bagaimana dengan membacakan dengan penuh penghayatan, ya? Kan sudah tahu, ya. Bapak bisa di zoom in nggak, Pak? Iya, bisa. Oke, silakan. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sembuh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Oke.
Baik. Nah, ada lebih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membagi kelompok, ya. Nanti untuk bentuk apresiasi itu di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang hanya menganalisis, menelaah unsur intrinsik, unsur fisik dan unsur batin puisi. Oke, baik. Sekarang kita akan Alif, Iza, Nabila, Iza, Richard. Oke, baik. Kita akan bagi kelompok ya. Oke. Pas. Oke, sudah pas ya. Nabila, Alif, Madi, ya. Ya, oke. Satu kelompok kita nih. Satu kelompok. Asmi dan Risha. Oke, baik. Nah, kita sudah pas perputarannya ya, warnanya merah, kuning, hijau, ya. Oke, sekarang kalian berkelompok ya. Untuk sudah Bapak bagikan di link ya, di grup silakan. Nah, kalian akan menelaah ya unsur fisik dan unsur batin dari puisi itu. Ya. Oke, nanti presentasikan. Oke, Bapak beri waktu ya, silakan 15 menit. Oke, silakan. Ini punya Rahul. Oke, Rahul kelompok sudah. Mana punya Rahul? Oke, silakan. Lu baca yang satu nih tipologi. Gue Gue ini. Oh iya, itu cari gue Kalau baterai udah dikit udah lemot kan. oh gini aja gue Atau gini, gue ini. nggak mau gue yang gini aja. Nanti bacanya jangan baca itu. Oke. Baca eye contact. Jadi kayak Kan ada tipologi ada Diksi. Bagaimana citraan? Aja. puisi hujan ini kalau yang di situ buat judul apa di begitu ya boleh tapi dari atasnya ujung aja Ini nggak bisa dihilang ya. panjangin kalau mau panjangin harus pakai laser apa Kan bisa dianggap. Oke. Sudah selesai semua? siap sudah Sudah ya? Oke, baik. Kelompok 1. ayo kita baca puisi Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Di kelompok 1 ini ada saya, Tabita, dan Rahul. Kami akan membacakan unsur intrinsik atau batin. Ya. Tipologi. Di puisi Bulan Hujan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, terdiri ada 3 bait. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Masing-masing baris tidak lebih dari 11 suku kata. Dari sini sanggup diketahui kekonsistenan bentuk puisi Hujan Bulan Juni. Di diksi, pilihan kata yang dipakai oleh Sapardi Djoko Damono yaitu kata-kata yang
bernas dan mengatakan kedalaman makna. Bernas maksudnya sangat mencakup, bukan kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kata yang sangat besar dengan berkuasa adalah tabah, bijak, dan arif. Ketiganya dibandingkan dengan hujan yang terjadi pada bulan Juni, yaitu unsur ekstrinsik atau nada. Nada berkaitan persahabatan dengan perasaan. Salah satu cara mengungkapkan perasaan dalam puisi yaitu memakai nada-nada tertentu. Nada puisi Hujan Bulan Juni adalah kegeteran. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan abjad R yang berulang-ulang. Pilihan kata yang dipakai juga mengatakan bahwa penyair mengalami keraguan, hingga kesannya menentukan membisu saja, mencintai dalam diam. D. Unsur ekstrinsik atau amanat. Adapun amanat puisi Hujan Bulan Juni adalah sebagai berikut. 1. Semua orang harus mempunyai sifat tabah, arif, dan bijak, meskipun segala sesuatu tidak menyerupai yang kita harapkan. 2. Tidak tiruan hal yang kita inginkan sanggup kita dapatkan dengan gampang. Sekian dari kelompok kami, Juna. Selanjutnya pertanyaan, silakan Madi. Kelompok Madi, silakan bertanya. Kelompok Madi. Silakan. Saya. Ya. Apakah kalian bisa contohkan nada-nada seperti di puisi Hujan berikut dengan rasa penuh hati? Satu orang aja, siapa aja? Oke, silakan coba dibacakan. Ini ke atas berarti. Ini puisinya Ya. Hujan Bulan Juni. Satu Baik. bait aja. Ya. Hujan bulan Juni. Wow. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Saking rindunya tetap dirahasiakan, gitu ya. Oke, baik, kita beri close untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2, unsur intrinsiknya saja ya, unsur fisiknya silakan. Unsur fisiknya saja. Iya. Sama ya, kita hujan bulan Juni ya semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Maaf jika teksnya terlihat panjang. Kita di sini akan berusaha untuk membacakannya menjadi lebih pendek. Silakan. Nah, oke, jadi pertama unsur fisik. Unsur fisik ini akan dimulai oleh kita terlebih dahulu. Silakan kepada Pertama kita. adalah unsur fisik. Puisi Hujan Bulan Yang kuat Juni. suaranya nah. Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono terdiri dari 3 bait. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Masing-masing baris tidak lebih dari 11 suku kata. Dari sini sanggup diketahui kekonsistenan bentuk pada puisi Hujan Bulan Juni. Selanjutnya adalah diksi. Diksi yaitu pemilihan dan penerapan kata dalam sebuah sejak atau puisi. Lihat dari diksinya, pilihan kata yang dipakal oleh Sapardi Djoko Damono, yaitu kata-kata yang bernas dan mengatakan kedalaman makna. Bernas maksudnya sangat mencakup, bukan kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kata yang sangat besar, sangat berkuasa adalah tabah, bijak, dan arif. Tiganya dibanding dengan hujan yang terjadi pada bulan Juni. Oke, dilanjutkan pada saya. Alfian berperan kalian ini. Tolong ke bawah. Agak panjang ya. Mohon maaf. Oke. C. Pengimajian atau citraan. Pengimajian lebih gampangnya disebut sebagai seolah-olah. Jadi, jikalau pengimajian visual adalah
olah-olah melihat pengimajian indera pendengaran berarti seakan-akan mendengar. Adapun pengimajian yang ada dalam Hujan Bulan Juni adalah pengimajian visual dan pengimajian pendengaran. Citra penglihatan atau imaji visual merupakan citraan yang sangat mayoritas dalam puisi Hujan Bulan Juni. Karya seperti Ojoko Damono ini. Masing-masing bait puisi tersebut mengandung citraan penglihatan. Salah satu baris yang paling besar lengannya berkuasa mengatakan citraan penglihatan adalah kepada pohon yang berbunga itu. Selain kondisi pohon yang berbunga dapat diketahui dengan indera penglihatan. Citra pendengaran atau imaji bunyi. Selain gambaran penglihatan juga ada gambaran indera pendengaran yang mungkin sanggup dilekatkan pada bait pertama. Lebih tepatnya pada baris dirahasiakannya rintik rindunya. Rintik ialah suara yang sanggup ditangkap dengan indera pendengaran. D. Majas atau gaya bahasa. Majas yaitu perumpamaan atau gaya bahasa yang terdapat dalam puisi. Teknik penyampaian maksud dengan mengambil perbandingan yang lain. Puisi Hujan Bulan Juni memiliki dua majas. Majas yang paling tampak yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu pengorbanan yang bukan orang. Maksudnya benda mati atau binatang atau flora bertindak seakan-akan menyerupai manusia. Selain majas personifikasi juga terdapat gaya bahasa repetisi. Repetisi penuh terdapat pada baris dari Hujan Bulan Juni. Ketiga bait puisi tersebut mengandung baris ini di baris keduanya. Dan repetisi penuh juga terdapat repetisi pengulangan sebagian baris, yaitu adakah yang lebih. Oke, cukup. Masih ada di atas, Pak. Oke, banyak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Buat kami walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan unsur apa ini? Unsur fisik. Ya, unsur fisik. Oke, silakan. Asbi, silakan mau bertanya. Oh ya, di situ kan ada apa tuh namanya, judul puisinya kan Hujan Bulan Juni. Ya, itu dari apa tuh namanya, ke apa tuh tipologi atau apa itu yang pengetikannya? Tipografi. Oh ya, tipografi. Ya, yang ini yang apa? Cuma yang kanan juga ya. Sebentar. Tipe. Oke, sejujur-jujurnya kita kurang tahu jawabannya, jadi di sini kan cari bareng-bareng ya. Oke, kanan kiri atau apa itu? Dari rata kanan atau rata dari kanan ke kiri? Oke, kalau dari tampilannya itu? Kanan, Pak. Oke, ya. Jadi kalau yang aslinya dari rata kiri ke kanan. Kalau ini kan sudah editan, ya. Oke, selanjutnya kelompok 1 ada pertanyaan. Oke, terima kasih ke Parian sudah membantu menjawab kami, dan semoga jawaban itu bisa difulfill kepada Hasbi. Oke, ya. Kelompok 1, Rahul, silakan. Katanya mau bertanya. Tidak. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Oh, yang membacakan puisi. Oke, silakan coba. Ada yang membacakan puisi? Oke, silakan Madi. Tolong memberi tepuk tangan ke Madi. Di sini dong. Pakai handphone. Ada nggak? Hujan Bulan Juni. Oke. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif
dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Karya Oke, baik, terima kasih dari kelompok 2. Oke, silakan kembali duduk. Selanjutnya kelompok 3 maju. Wah, ini penghayatannya ya luar biasa ya, Madi ya. Oke. Oke, ini kelompok 3. Oke, silakan. Ini unsur batin ya, presentasi unsur batin. Oke, silakan. Assalamualaikum. Menentukan membisu saja mencintai dalam diam. Unsur ekstrim amanat. Adapun amanat misi hujan bulan Juni adalah sebagai di berikut. 1. Semua orang harus mempunyai sifat sabar, arif, dan bijak. Meskipun segala sesuatu tidak menyerupai yang kita harapkan. 2. Tidak heran hal kita inginkan sanggup kita dapatkan dengan gampang. Yang kuat suaranya nggak? Iya, betul. Tema puisi hujan bulan Juni dapat dianalisis sebagai berikut. Meskipun cintanya tak sanggup diungkapkan, sang insan hujan tak arif dan bijaksana. Biarkan kadang mau dan cintanya di dalam kehidupannya, karena beliau ragu hendak mengungkapkan atau tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Akhirnya beliau tercinta membiarkan yang tak diucapkan sudah ada dan diserap melalui akar pohon yang berbunga. Artinya diserap dan diketahui secara sembunyi. Akar tersembunyi di dalam tanah oleh perempuan pohon berbunga yang dicintainya. B. Unsur ekstrinsik perasaan. Yang dimaksud yaitu perasaan yang latar belakangi penciptaan puisi, bisa juga dianggap latar belakangi pemaknaan puisi. Makara perasaan penyair atau perasaan pembaca. Hal ini ialah unsur di luar puisi yang sanggup mengaruhi proses penciptaan dan pemaknaan puisi. Perasaan penyair yang tampak dalam puisi hujan bulan Juni adalah perasaan orang yang sabar. Kesabaran yang sangat dalam, meskipun harus memendam rasa kesabaran tersebut tampak pada penerapan kata-kata bijak dan arif. Kata-kata tersebut mengatakan sifat yang tidak emosional. Dia juga ragu mengungkapkan rasanya dia menghapus jejak-jejaknya. Jadi sekian dari kelompok kami. Saya bisa memberi kesimpulan. Kita di sini tadi mempresentasikan tentang tema dan juga perasaan yang latar belakangi terciptanya kenapa membuat ini gitu. Oh. Ya. Selanjutnya, siapa yang membacakan puisinya dari kelompok ini berdasarkan tadi? Oke, silakan. Ya, saya. Jauh sekali. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni.
dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Supadi Joko Darmo. Oke. Baik. Ya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2? Tidak jelas. Sangat jelas. Sangat jelas ya. Oke, baik. Kita beri aplaus. Silakan teman-teman duduk. Oke, baik. Anak-anak semua, tadi keren-keren semua ya. Sudah mantap. Kalian sudah menganalisis unsur fisik dan unsur batin dari puisi itu. Ya semua, kita tahu ya. Jadi dari puisi ini bagaimana unsur fisik dan unsur batin puisi ya. Selanjutnya tadi juga dari puisi ini kita ternyata ini loh, pengungkapan rindu itu tidak serta-merta aku tidak tadi Bapak bilang aku rindu kamu tidak harus dengan kata-kata yang sesimpel itu. Bisa dengan panjang seperti ini, ya kan? Bagaimana hujan yang rindu kepada bunga ataupun kepada bumi, ya kan? Oke, baik anak-anak semua, keren-keren semua, ya bagus ya. Jadi nanti untuk di pertemuan selanjutnya kalian akan mampu menulis dan mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, dan emosional kalian dalam bentuk puisi. Perasaan marah kalian, nah kalian bagaimana ya mengungkapkannya? Aku marah padamu, atau aku bawa api. Nah, beda ya, aku bawa api dengan mataku. Waduh, bagaimana itu ya? Ya. Nah itu nanti kalian mengekspresikan bagaimana puisi itu. Dan kemarin Bapak lihat seperti aku ingin tidur di paha Tuhan. Waduh, itu luar biasa sekali. Dengan kata yang eksotis tapi punya makna yang lebih dalam. Nah, ya, itu puisinya siapa ya? Kemudian sahabat kecilku. Waduh, mengingat masa lalu, ya kan? Nah, itu ada puisi-puisi yang luar biasa, ya. Nah, baik anak-anak semua, seperti biasa kita sudah di akhir nih mau refleksi ataupun simpulan di pertemuan hari ini, apa yang kalian dapatkan. Oke, dari kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Apa yang kalian dapatkan untuk hari ini? Oke, silakan. Oke, Rahul, silakan. Jadi hari ini yang saya pelajari, seperti saya sudah mengerti tentang unsur-unsurnya tentang puisi dan sudah Oke, cara membaca puisi dengan baik, terus mengucapkan. Oke, cara membaca puisi yang baik dan menganalisis unsurnya ya. Oke, baik, kita beri aplaus. Selanjutnya kelompok 2. Seperti kata Rahul tadi, kami sudah mengerti isi dari puisi yang sangat bermakna sangat dalam, dan juga dengan cara membacanya yang berekspresi ya, biar bisa matching sama yang menunjukkan isi dan puisi tersebut. Terima kasih. Oke, Madi mau menambahkan kayaknya? Enggak, Pak, tadi jawabannya ya. Oke. Ya, ini. Apa? Silakan. Ya, kita bisa mendalam lagi lah pada lihat kata-kata yang lebih apa ya namanya, bermakna. Contoh bacain puisi senang gimana? Puisi senang. Nadanya. Nada senang. Aku berjalan-jalan di perairan samudera. Kalau sedih. Dengan mengingat itu, aku sangat sedih. Jadi dari nada suara kita sudah tahu ya. Aku senang sekali. Aku sudah beda. Bagus ya, Madi ya, sudah menghayal. Oke, dari kelompok 3 silakan simpulan. Jadi hari ini kita bisa belajar tentang mulai ciri fisik, yaitu penulisan, habis itu majas, habis itu kata ganti dan lain-lain. Dan juga dari unsur batin itu mulai dari kayak perasaan, tema, dan sesuatu melatar belakangi penyair untuk membuat puisi itu. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, baik. Terima kasih. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, apakah kalian? Menyenangkan. Oke, silakan. Apa, Madi? Pembelajaran ini sungguh menyenangkan. Betul tidak, teman-teman? Betul.
tentu nanti kalian boleh mengisikan form ya untuk evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ya, nanti Bapak minta kalian untuk mengisikannya. Oke, baik. Oke, baik. Seperti biasa sebelum mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa. Silakan dipimpin oleh Alif. Berdoa. Oke. Ada teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran yang sangat menyenangkan ini, kita berani persilahkan. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Oke, baik. Terima kasih. Istirahat. Ya.